ketika perusahaan itu sudah mendapatkan izin kawasan berikat, itu tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Apa saja kewajibannya? Pertama adalah memasang tanda nama. Jadi ketika perusahaan itu sudah diberi izin KB untuk agar petugas bea dan cukai bisa melihat dengan jelas perusahaan mana saja yang dapat KB, itu harus memasang tanda nama di depan perusahaan itu bahwa PTA misalnya adalah penerima fasilitas kawasan berikat. Nah, kemudian juga menyediakan sarana prasarana untuk pertukaran data elektronik. Mendayagunakan IT inventory, Bapak Ibu, yang bisa diakses oleh bea cukai dan pajak. Artinya begini, Bapak Ibu, karena barang yang masuk ke KB tadi masih terutang pungutan bea masuk ataupun pungutan perpajakannya, gitu ya. Bea masuknya masih ditangguhkan, pajak dalam rangka impornya masih belum dipungut atau tidak dipungut, gitu. Makanya semua barang yang masuk ke kawasan berikat itu harus dicatat ke dalam sistem IT inventory. Dan sistem IT inventory ini bisa diakses oleh bea cukai dan pajak. Kemudian juga mendayagunakan CCTV, Bapak Ibu, memasang CCTV di lokasi-lokasi tertentu, di lokasi pemasukan, di lokasi pengeluaran, di lokasi pembongkaran, yang bisa diakses oleh bea cukai dan pajak juga. Kemudian mengajukan permohonan kalau ada data-data yang berubah diizin. Kemudian melakukan stok opnam, pencacahan satu tahun minimal 1 kali, gitu ya. Kemudian menyimpan dan memelihara buku catatan selama 10 tahun. Ini sama perusahaan-perusahaan importer juga seperti ini. Kemudian menyelenggarakan pembukuan sesuai prinsip akuntansi. Dan tadi Bapak Ibu, tadi di awal kami sampaikan bahwa saat presentasi itu perusahaan harus menyampaikan key performance indikatornya nanti kalau dikasih izin fasilitas itu apa yang dampak ekonomi yang dijanjikan. Makanya perusahaan juga harus berkewajiban menyampaikan laporan dampak ekonomi paling sedikit memuat informasi ini ya. Berapa nilai fiskalnya selama setahun, berapa investasinya, berapa jumlah tenaga kerjanya, nilai penjualannya, itu harus disampaikan kepada kepala kantor minimal 1 tahun sekali. Ini untuk mengevaluasi nanti apakah pemberian fasilitas kawasan berikat itu tepat sasaran, masih layak nggak diberikan kepada perusahaan itu. Nah, ini Bapak Ibu, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika mendapatkan fasilitas kawasan berikat. Berikutnya tanggung jawab. Bapak Ibu, tadi ketika barang masuk ke kawasan berikat, itu perusahaan masih belum melunasi bea masuk maupun pungutan perpajakan tadi, PPN, PPNBM maupun PPH, pasal 22 impor. Sehingga Bapak Ibu, perusahaan atau pengusaha KB itu harus bertanggung jawab atas pungutan yang masih melekat di barang yang ada di perusahaannya, di kawasan berikatnya. Artinya, jika nanti ditemukan, gitu ya, ditemukan barang yang seharusnya ada di KB itu ternyata hilang atau tidak ada, gitu Bapak Ibu, maka si KB itu, pengusaha KB itu harus melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor ataupun PPN lokalnya kalau dari lokal gitu, plus gitu ya, selain melunasi bea masuk dan BDRI, plus perusahaan itu dikenakan sanksi berupa denda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
Gitu. Jadi karena barang yang ada di situ masih terutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka perusahaan harus menjaga barangnya, bertanggung jawab terhadap pungutan yang melekat pada barang tersebut. Kalau ternyata barangnya hilang, maka perusahaan harus melunasi bea masuk, PDRI, dan dikenakan sanksi 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Jadi kalau sanksinya hanya dari bea masuk, 100% dari bea masuk, tetapi yang dilunasi selain bea masuk juga ada pajak dalam rangka impor. Kapan perusahaan KB itu dibebaskan dari tanggung jawabnya, Bapak Ibu? Ketika perusahaan bisa membuktikan bahwa barang itu telah diekspor, telah diimpor untuk dipakai dan membayar semua kewajiban kepabeanan cukai dan perpajakannya, atau telah dikeluarkan ke tempat penimbunan pabean, atau telah dikeluarkan ke TPB lainnya, dan lain sebagainya. Termasuk Bapak Ibu, jika barang yang nggak ada tadi itu musnah tanpa sengaja, itu perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI dan nggak kena sanksi. Misalnya ada barang yang ditimbun di KB, terjadi force majeure gitu Bapak Ibu, terjadi banjir bandang gitu ya, sehingga sebagian bahan bakunya hilang, dan itu bisa dibuktikan bahwa benar-benar hilang karena banjir bandang tadi gitu. Maka kalau kejadiannya seperti itu, perusahaan tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI. Tetapi kalau hilang dan tidak dapat membuktikan A sampai dengan H ini, tidak bisa membuktikan apakah musnah tanpa sengaja, apa diekspor, apa dimusnahkan di bawah pengawasan bea cukai gitu ya, perusahaan harus melunasi bea masuk dan PDRI serta sanksi 100% dari bea masuk yang harus dibayar. Ini Bapak Ibu tanggung jawab yang melekat kepada pengusaha kawasan berikat.